Jawa Tengah akan menjadi pertarungan terdahsyat antara Pak Jokowi dan pencintanya melawan mesin partai PDIP. Luar biasa, 27 November 2024 tinggal menghitung hari. Semua pasangan calon dan timnya sekarang sedang mengeluarkan semua amunisi, kekuatannya bagaimana bisa memenangkan kompetisi, memenangkan pertarungan politik. Dan tentu yang paling disorot adalah Provinsi Jawa Tengah. Karena ini benar-benar mengulang bagaimana pertarungan ketika di ajang Pilpres 2024. Ya, yang pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Yang pasti bagi Pak Jokowi sudah tidak lagi bisa bagi-bagi sembako atau bantuan dari uang negara. Ya paling-paling Pak Jokowi hanya sekedar bagi-bagi kaos, buku. Tapi kita lihat saja nanti efeknya, pengaruhnya di masyarakat begitu. Karena Pak Jokowi selama ini ya, ketika beliau berpolitik itu memang benar-benar sulit diduga, sulit ditebak begitu. Kalau ada orang mengatakan ya itulah orang Jawa gitu ya. Jadi memang hati-hati dengan orang Jawa. Apalagi ada yang mengatakan hati-hati dengan Raja Jawa begitu. Ya itu pengaruhnya masih sangat luar biasa. Padahal Pak Jokowi selama ini hanya sekedar hanya sekedar jalan-jalan begitu ya. Kalau misalkan memberikan dukungan ya hanya mengajak pasangan ini atau calon kepala daerah ini diajak ke mall, diajak ke pasar, dan sekadar diajak untuk makan soto bersama begitu. Nah, tetapi itu beritanya itu viral luar biasa. Termasuk yang terjadi, saya benar-benar mengikuti kemarin ya, ketika Pak Jokowi hanya sekedar mengajak sarapan soto bersama di daerah Solo ya. Kebetulan karena Pak Jokowi jelas mendukung Pak Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, maka otomatis yang diajak sarapan ya beliau berdua begitu. Itu sudah luar biasa ya. Beritanya sudah sangat luar biasa. Saya melihat sendiri bagaimana media, karena benar-benar ketika bisa meliput Pak Jokowi, penontonnya selalu banyak, engagementnya sangat luar biasa. Itulah pengaruh Pak Jokowi, termasuk kemarin ya, ketika Pak Jokowi jalan-jalan di Purwokerto, ya luar biasa sambutannya. Sekedar main ke mall, masyarakat begitu antusias, hanya sekedar minta foto, hanya sekedar ingin mendengar suara Pak Jokowi, hanya ingin sekedar bersalaman. Itu sudah luar biasa ya. Mendapat foto bersama dengan Pak Jokowi itu sudah sangat berkesan, apalagi bisa bersalaman, apalagi bisa bertutur kata. Kekuatan itulah yang ada di sosok Pak Jokowi yang bisa mempengaruhi pemilih Jawa Tengah untuk berubah haluan atau berubah pikiran. Nah, sementara kubu Andika ya, kubu PDIP lebih bagaimana mengandalkan mesin partai bekerja. Karena memang PDIP partai yang benar-benar solid ya, sampai dengan level bawah begitu. Maka mereka akan gunakan mesin partai itu. Tapi sekali lagi, suara PDIP di Jawa Tengah itu nggak cukup untuk bisa memenangkan pasangan calon gubernur yang diusung begitu. Termasuk kemarin di Pilpres, suara Ganjar yang tidak jauh-jauh amat dari suara perolehan partai. Nah, artinya bahwa ya hanya mengandalkan mesin partai politik dari PDIP itu tidak cukup. Butuh pengaruh-pengaruh yang lain. Apakah akan mengandalkan Ibu Megawati, Puan Maharani, Bambang Pacul? Ya barangkali itu bisa. Tetapi apakah bisa mengalahkan pengaruh Pak Jokowi di Jawa Tengah? Itu pertanyaannya. Maka ini akan menjadi pertaruhan politik yang luar biasa, baik bagi Pak Jokowi maupun bagi PDIP. Ya tentu bagi Pak Jokowi, ya beliau ingin nyaman tinggal di Jawa Tengah begitu. Nyaman tinggal di Solo. Maka Pak Jokowi juga gencar untuk mengajak salah satu pasangan di Pilkada Solo, yaitu Respati dan Astrid. Diajak ke pasar, diajak jalan-jalan ke CFD dan lain sebagainya ya. Nah, itu dalam rangka Pak Jokowi supaya bisa nyaman tinggal di Solo ya. Karena apa? Pemerintahannya pro begitu ya. Sesuai ya.
sejalan ya dengan Pak Jokowi, dengan pemerintah Jawa Tengah ya, dengan pemerintah pusat begitu. Nah, termasuk juga yang di Jawa Tengah dengan menangnya Pak Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, ya Pak Jokowi nyaman tinggal di Jawa Tengah ya. Ibaratnya Jawa Tengah adalah miliknya, Solo adalah miliknya begitu. Bukan lagi milik PDIP, bukan lagi milik merah begitu. Nah, ini akan menjadi pertaruhan politik bagi Pak Jokowi, termasuk juga bagi PDIP. Bagaimana PDIP yang selama ini terus-menerus ya bisa memenangkan di pemilihan kepala daerah, terutama di Jawa Tengah ini, itu nanti juga benar-benar mati-matian mempertahankan agar Jawa Tengah masih merah yang memegang. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana pengaruh Pak Jokowi dengan para pencintanya, yang ibaratnya Pak Jokowi hanya mengandalkan relawan-relawan, hanya mengandalkan orang-orang yang masih cinta, warga masyarakat, netizen yang masih begitu menyanjung, menghargai, begitu tunduk, madep, mantep karo Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengandalkan itu, tidak mengandalkan mesin yang lain, birokrasi juga tidak. Tetapi bagi PDIP yang memiliki jaringan partai struktural yang luar biasa, maka PDIP akan menggunakan mesin partai politik. Dan sekarang ini PDIP lagi seneng banget dengan hasil survei, lagi percaya banget dengan hasil survei. Beda dengan waktu Pilpres. Karena apa sebabnya? Ya karena survei-survei untuk calon mereka itu tinggi, menang begitu. Kayak di Jawa Tengah sementara ini hasil survei Andika di atas, atau di Jakarta Pramono Anung di atas. Maka begitu percayanya PDIP terhadap hasil survei yang dilakukan oleh para lembaga survei itu. Beda kemarin ketika Pilpres, sama sekali nggak percaya dengan hasil survei, nggak melihat hasil survei. Tapi sekarang narasi-narasi mereka luar biasa mengandalkan atau mereferensikan hasil survei ini untuk membangun opini masyarakat bahwa saatnya lah Andika memimpin Jawa Tengah karena menang survei begitu. Tetapi ketika Pilpres, sama sekali no terhadap hasil survei. Maka kita akan melihat setelah Pak Jokowi turun gunung, langsung secara vulgar, terus terang mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, termasuk juga Pak Prabowo. Itu nanti kita akan melihat bagaimana hasil surveinya. Karena hasil survei terakhir belum benar-benar turun gunung, belum benar-benar secara vulgar ikut mengkampanyekan pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Juga kita akan melihat bagaimana setelah Pak Prabowo pulang ya, mungkin kubu PDIP akan ketar-ketir kalau nanti Pak Prabowo kembali mengendorse pasangan dari Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Maka baliho-baliho yang sekarang, alat peraga kampanye sekarang ini, di mana ada Ahmad Lutfi, Tat Yassin, backgroundnya ada Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu akan semakin menegaskan kepada seluruh warga masyarakat Jawa Tengah bahwa pilihlah calon pemimpin Jawa Tengah yang benar-benar didukung oleh presiden saat ini dan juga presiden sebelumnya yang dianggap berhasil membangun Indonesia, membangun Jawa Tengah, yakni Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Maka kita akan melihat pertarungan antara Pak Jokowi dengan para relawannya, dengan para pecintanya, melawan mesin partai politik PDIP. Siapa yang akan menang? Kita lihat saja tanggal 27 November 2024.